Tiga saksi pembela Peggy Setiawan diperiksa Polda Jawa Barat di kasus Vina Cirebon. Tiga orang yang tahu Peggy Setiawan di Bandung saat kejadian terbunuhnya Vina di Cirebon jalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Ketiganya bersaksi meringankan bagi Peggy Setiawan karena mereka berkomunikasi dan bersama-sama saat di Bandung tepat saat kejadian Vina dan Eki tewas. Mereka yakni Suharsono alias Bondol, Sandi Ibnu Zalil, Ibnu, dan Suparman yang diberi 33 pertanyaan oleh penyidik di Polda Jawa Barat. Berdasarkan pantauan, kuasa hukum Peggy, Tony RM, mendampingi ketiga rekan Peggy keluar dari gedung di Treskrimum Polda Jabar sekitar pukul 22.26 waktu Indonesia Barat. Tony mengatakan, dia mendampingi ketiga saksi saat dimintai keterangan oleh penyidik. Beliau mengakomodir, mempersilakan memberikan keterangan seluasnya tanpa batasan dan tiga-tiganya didampingi. Pendampingannya, saksi di depan meja penyidik, penasihat hukum di belakang. Jadi murni yang menjawab saksi-saksi, kata Tony di Mapolda Jabar, Jumat. Ada 33 pertanyaan dan kebetulan saya mendampingi Suharsono atau Bondol, karena Bondol ini yang paling penting karena menghubungkan bahwa pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, itu ada kejadian pada saat pulang, ucapnya. Tony mengatakan, Bondol memberikan keterangan dengan lancar dan menjawab setiap pertanyaan detail dari penyidik. Penyidik detail, menanyakan, mulai siapa yang hubungi, mulai gondol ke Bandung, dihubungi bagaimana ngomongnya, kemudian naik angkot apa, berapa kali, di tempat kerja di Bedeng, kemudian ketemu siapa saja sampai seminggu terakhir tanggal 27 Agustus tahun 2016 diantarlah oleh Peggy Setiawan, Ibnu, dan Robi, sudah dituangkan tiga-tiganya, ucapnya. Pulang ke Cirebon jam 11, gondol jumpai kerumunan yang diperkirakan itu kecelakaan tunggal. Kemudian beberapa hari kemudian, itu pembunuhan. Sudah dituangkan di BAP pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, PS, Peggy, berada di Bandung itu sudah dituangkan semua saksinya, tambahnya. Sebelum ketiganya diperiksa, Tony sempat menjelaskan, Suharsono, yang dikenal sebagai Bondol, mengingat bahwa pada malam kejadian, tanggal 27 Agustus tahun 2016, dia pulang ke Cirebon dan sempat menyaksikan sebuah kecelakaan di Jembatan Talun. Sementara Suparman, memberikan keterangan bahwa pada malam kejadian, dia sedang tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Menurut kesaksian Suparman, pada malam tanggal 27 Agustus tahun 2016, sekitar 12 malam, dia sempat bangun dan melihat Peggy sedang tidur di dekat pintu. Sementara, Ibnu adalah orang yang mengantar Bondol pulang ke Cirebon yang saat itu menaiki angkot. Lihat ramai-ramai di jalan, Bondol mengaku sempat melihat keramaian di flyover Talun yang ternyata adalah TKP Vina dan Eki ditemukan pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Ketika itu ia pulang ke Cirebon dari Bandung setelah bersama Peggy. Bondol mengaku tidak betah di Bandung sehingga pulang duluan ke Cirebon. Selama bekerja 1 minggu, Bondol mengaku sehari-hari tidur di Bedeng bersama Peggy Setiawan. Tidur seminggu sama Peggy, Robi, Inu, Parman, kata Bondol dikutip dari siaran langsung pengacara Tommy, Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024. Kemudian pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, Bondol pulang ke Cirebon. Saat itu Bondol diantar oleh Ibnu, Robi, dan Peggy ke jalan raya untuk menunggu angkot menuju Terminal Lewi Panjang, Bandung. Naik mobil Godwill pukul 20 waktu Indonesia Barat, kata Bondol. Bondol mengingat saat itu tanggal 27 Agustus tahun 2016 karena dirinya melihat ada kecelakaan di flyover Talun. Dari Bandung, Bondol tiba di Cirebon pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ia turun di jalan tol KM 202, kemudian naik celah dan lanjut jalan kaki ke rumahnya. Siap lawan saksi AF di pengadilan. Menurut Bondol, sepengetahuannya, Peggy Setiawan sejak saat itu tak pernah diperiksa oleh polisi. Soal kesaksiannya itu, Bondol mengaku siap jika harus bersaksi di pengadilan dan membantah keterangan AF. Ke pengadilan disumpah pakai Al-Quran, bersedia? Tanya Deddy Mulyadi. Bersedia Pak, jawab Bondol. Kalau bohong di penjara loh, bersedia, kata Deddy Mulyadi lagi. Bersedia, jawab Bondol yakin. Kenapa enggak takut di penjara? Tanya Deddy penasaran. Saya orang jujur, kata Bondol. Sama dengan Bondol, Ibnu dan Suparman juga mengaku bersedia menjadi saksi untuk meringankan Peggy Setiawan di pengadilan.
Bahkan Suparman dan Ibnu yakin bahwa pada malam tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu Pegi bersama mereka di bedeng. Aep diduga ingin balas dendam ke pelaku pembunuhan Vina Cirebon, pernah digerebek. Kebohongan pengakuan Aep, saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, perlahan mulai terbongkar setelah warga angkat bicara. Aep diduga sengaja mengungkap kesaksian palsu dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tersebut lantaran ingin balas dendam ke para pelaku. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Ferry Irianto, warga yang tinggal di belakang SMPN 11 Cirebon, meragukan pernyataan Aep, saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ia meragukan pernyataan tentang adanya warung di depan tempat kerja Aep yang menjadi lokasi pertemuan para pelaku. Ferry menambahkan bahwa warung terdekat berada di depan Men 2 Cirebon dan warung tersebut sudah ada sejak lama namun jaraknya cukup jauh dari tempat cucian mobil. Sementara, warga lain bernama Samsuri, 40, yang rumahnya berada di sekitar Jalan Perjuangan, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, mengungkapkan bahwa Aep pernah digerebek. Hal itu karena dugaan berbuat tak senonoh dengan perempuan di tempat cuci mobil. Samsuri mengungkapkan bahwa dirinya mengenal Hadi, Eko, Saka, dan Sudirman yang kini telah mendekam di penjara. Ia menegaskan bahwa para pelaku tersebut bukan geng motor melainkan kuli bangunan. Samsuri juga menceritakan kejadian sebelum penangkapan Hadi dan Eko, ia sempat berbincang dengan keduanya. Mulanya, Hadi dan Eko ingin menggerebek Aep yang diduga membawa wanita ke tempat cucian mobil. Setelah mendapat informasi tersebut, Samsuri mengarahkan mereka untuk melapor ke RT agar tidak main hakim sendiri. Dari penggerebekan itu, mereka menemukan dua wanita yang bersembunyi di dalam kamar mandi. Setelah itu, mereka memanggil Pak RW untuk menengahi kejanggalan kesaksian Mel-Mel. Mel-Mel, satu di antara saksi kunci yang mengaku berada di lokasi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, membuat kesaksian yang dinilai janggal oleh publik. Namun demikian, ada satu kesaksian Mel-Mel yang disebut menguatkan pengakuan saksi kunci lainnya, yakni Aep, saat berada di lokasi pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Beda dengan Aep yang hanya melihat pelaku melempari Vina dan Eki, Mel-Mel justru mengaku menyaksikan keduanya disiksa. Namun ada sejumlah kejanggalan soal pernyataan Aep itu. Hal itu dikarenakan pernyataannya berbeda dengan saksi lain. 5 kejanggalan kesaksian Mel-Mel atas kasus Vina Cirebon, kuatkan pengakuan Aep. Mel-Mel, satu di antara saksi kunci yang mengaku berada di lokasi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, membuat kesaksian yang dinilai janggal oleh publik. Namun demikian, ada satu kesaksian Mel-Mel yang disebut menguatkan pengakuan saksi kunci lainnya, yakni Aep, saat berada di lokasi pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Beda dengan Aep yang hanya melihat pelaku melempari Vina dan Eki, Mel-Mel justru mengaku menyaksikan keduanya disiksa. Namun ada sejumlah kejanggalan soal pernyataan Aep itu. Hal itu dikarenakan pernyataannya berbeda dengan saksi lain. Berikut 5 kejanggalan kesaksian Mel-Mel. 1. Bersama Vina, Eki, dan Linda sejak awal muncul, Mel-Mel mengaku kalau pada malam kejadian ia bersama Vina, Eki dan Linda. Mel-Mel bahkan mengaku jadi orang terakhir yang bertemu dengan Eki dan Vina. Dirinya juga berulang kali menjelaskan kalau dia membonceng Linda di malam kejadian. Saya bilang ke Eki, ajaklah Linda, masa akan jadi obat nyamuk, kata Mel-Mel dikutip dari YouTube Tiffany News. Jumat, tanggal 31 Mei tahun 2024.
Namun Linda sendiri mengatakan kalau pada malam kejadian dirinya ada di rumah. Linda bahkan sudah lama tidak bertemu dengan Vina dan Eki. Ada sekitar 6 bulan, tidak bertemu, kata Linda. Pun pada berkas putusan, sosok yang terakhir bersama Vina dan Eki adalah Liga Akbar Cahyana atau Gaga Awot. Gaga Awot dalam BAP bahkan mengaku ikut dilempari batu oleh para pelaku di depan SMPN 11 Cirebon. Pada kesaksiannya, Gaga Awot mengaku hanya sendirian di motor, tidak membonceng siapapun termasuk Linda. 2. Ajak pemilik warung dekat TKP. Mel-Mel di dekat lokasi kejadian mengaku melihat ada warung, bahkan sempat mengajak pemilik warung menghampiri para pelaku. Kesaksian Mel-Mel ini sama dengan Aep, yang mengaku membeli rokok di sebuah warung dekat TKP. Di SMP 11 saya taruh motor di situ, karena di antara beberapa yang masuk gang itu saya lihat, kata Mel-Mel. Mel-Mel pun mengatakan kalau ada warung kecil yang buka pada malam kejadian. Di saat itu ada warung itu gak besar sih, jelasnya. Bahkan Mel-Mel mengaku sempat mengajak pemilik warung untuk menemaninya. Tapi dia gak berani, karena dia gak berani ya udah saya langsung masuk ke dalam ngendap-ngendap, tutur Mel-Mel. Sementara itu warga sekitar, Ferry menegaskan kalau di dekat TKP tidak ada warung yang buka hingga malam hari. Ferry bahkan menantang Aep untuk menunjukkan warung di mana dirinya membeli rokok. 3. Melihat penyiksaan selama 1 jam. Pada kesaksiannya itu Mel-Mel mengaku menyaksikan Vina dan Eki disiksa selama 1 jam. Kurang lebih sejaman, saya sudah gak ingat jam, pikiran saya tidak karuan pada malam itu, ungkap Mel-Mel. Mengaku melihat penyiksaan selama sejam, Mel-Mel itu tidak melaporkan hal itu kepada warga sekitar. Pada saat itu sepi gak ada sama sekali orang, ujarnya. 4. Pelaku lebih dari 10 orang. Mel-Mel juga membuat kesaksian kalau pelaku yang menyiksa Vina dan Eki jumlahnya lebih dari 10 orang. Sekitar 10 lebih lah, saya gak ngitung pada saat itu, kata dia. Dirinya mengaku melihat para pelaku pertama kali menyiksa Eki terlebih dahulu. Pertama disiksa itu Eki, sempat saya mau maju tapi takut karena posisi saya sendirian. Setelah Eki dipukul, sudah tidak bergerak, baru Vina ini disiksa, ungkapnya. Sementara itu, Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan kalau pelaku sebenarnya hanya ada 9 orang. Bahkan 2 DPO lain sudah dihapus. Itu, 2 DPO lagi, hanya asal bunyi, jelasnya. 5. Melihat Saka Tatal dan Ucok. Kepada publik, Mel-Mel mengaku bisa melihat wajah para pelaku dengan jelas saat menyimpan Vina dan Eki di TKP Flyover Talun. Mel-Mel mengatakan kalau beberapa terpidana yang dipenjara saat ini ada di lokasi kejadian. Bahkan Mel-Mel mengaku melihat Saka Tatal. Saka Tatal ada, saya bisa mempertanggungjawabkan. Saka Tatal terus yang saya tahu di Ucok. Entah siapa panggilannya di geng motor saya nggak tahu, kata dia. Pada pengakuannya, Saka Tatal menegaskan kalau dirinya tidak ada di TKP. Bahkan Saka mengklaim dirinya sebagai korban salah tangkap. Ketua XTC bongkar kebohongan terpidana Ucil, pastikan bukan anggota geng motor. Ketua XTC Cirebon membongkar kebohongan Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ternyata Ucil bukan anggota geng motor yang sama dengan Eki. Padahal di akun Facebooknya, Ucil mengaku kalau dirinya merupakan anggota geng motor XTC. Di bio Facebook, Ucil menulis kalau dirinya anggota XTC 007 Jawara Cirebon. Nyatanya, tidak ada anggota geng motor XTC yang mengenali sosok Ucil. Sementara Eki diketahui merupakan anggota XTC 04 Sumbar. Pada beberapa fotonya, Eki terlihat sering berkumpul dengan anggota geng motornya. Bahkan Eki dan Vina juga beberapa kali terlihat memakai jaket XTC. Saat malam kejadian hari Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, Vina bahkan disebutkan saksi sedang memakai jaket XTC. Begitu juga pada foto di TKP Flyover Talun yang beredar di media sosial. Bagian rok Vina ditutupi oleh jaket XTC. Keanggotaan Eki di geng motor itu juga diakui oleh Ketua XTC Cirebon Alfianas. Betul almarhum Eki salah satu anggota kami, kata Alfiana dikutip dari YouTube Tiffany News, Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024.
Namun Alfianas memastikan kalau para pelaku termasuk Ucil bukan anggota geng motor XTC. Kalau para pelaku, 8 terpidana maupun Pegi yang ditangkap, dari XTC tidak ada yang mengenal, tegasnya. Bahkan menurut dia, 4 geng motor yang ada di Cirebon tidak mengenali mereka. Keempat geng motor itu diantaranya, XTC, GBR, Moonraker dan Konak, tidak ada yang mengetahui para pelaku dari geng motor mana. Saya sudah tanya ke rekan saya antar organisasi mereka pun sama. Gak ada yang mengakui bahwa dari 8 terpidana dan 1 Pegi yang ditangkap itu bukan anggota mereka. Jelas Alfianas lagi. Dirinya juga memastikan kalau kejadian itu tidak ada hubungannya dengan perseteruan antara geng motor. Kejanggalan Ucil kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti mengungkap kejanggalan terpidana Ucil. Menurutnya, Ucil tidak tinggal berdekatan dengan 7 terdakwa lainnya. Ketua XTC Indonesia, Doni Akbar mengklaim tewasnya Vina dan kekasihnya, Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam bukan akibat perseteruan antar geng motor. Adapun alasannya, kata Doni, lantaran pada rentang tahun 2015 sampai saat ini, tidak ada kerusuhan yang diakibatkan perseteruan antar geng motor yang melibatkan XTC atau geng motor lainnya. Awalnya, Doni mengakui bahwa Eki memang merupakan anggota dari XTC Cirebon. Namun, sambungnya, Vina bukanlah anggota XTC dan hanya merupakan kekasih dari Eki. Memang betul, Eki ini, saya dapat informasi dari XTC Cirebon bahwa Eki ini adalah seorang anggota XTC. Tapi kalau Vinanya ini memang bukan anggota XTC dan yang saya ketahui mereka ini punya hubungan spesial yaitu pacaran, Vina itu ikut-ikutan, kata Doni dalam sebuah program salah satu TV swasta, Kamis, 30 Mei 2024. Lalu pasca adanya kasus tewasnya Vina dan Eki ini, Doni mengklaim bahwa peristiwa tersebut bukan diakibatkan perseteruan antar geng motor. Hal tersebut karena dalam rentang tahun 2015 hingga 2016, tidak ada perseteruan antar geng motor yang terjadi antara XTC maupun geng motor lain seperti Moonraker. Sekedar informasi, nama geng motor Moonraker ini disebut dalam putusan banding para terdakwa di Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar pada tahun 2017 silam. Kalau saya konfirmasi ke Ketua XTC Cirebon kemarin, pada tahun 2015 sampai saat ini, mereka tidak ada perseteruan atas nama kelompok motor itu tidak ada, ujar Doni.